kepada Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Terima kasih karena sudah berkenan hadir khususnya di Spensa Studio atau di acara podcast pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Semangat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, itu yang penting sehat ya Bapak itu ya. yang sangat utama. Iya, betul Bapak. Nah, terkait kehadiran Bapak ke sini, baru saja sudah katakanlah meresmikan atau memberikan semacam SK untuk kelas khusus olahraga di SMP Negeri 1 Rembang. Nah, yang ingin kami tanyakan Bapak, karena ini kan merupakan kelas khusus olahraga baru ya Pak di SMP Negeri 1 Rembang, kira-kira apa yang melatar belakangi adanya kelas khusus olahraga khususnya yang baru saja nobatkan SMP Negeri 1 Rembang sebagai sekolah yang mengawali untuk KKO ini? Terima kasih. Jadi kami dari Dinas Pendidikan, utamanya di bidang Pora, itu melihat bahwa potensi olahragawan itu di Rembang itu sebenarnya banyak, dan kami ingin pengembangan olahraga ini diawali dengan pembibitan. Nah, pembibitan itu terutama di luar juga ada, dan di sekolah juga ingin kami adakan. Oleh karena itu, karena ada program KKO, kelas khusus olahraga, maka kami mengambil program ini. Nah, terus dipikirkan lagi mana sekolah yang cocok untuk KKO, kelas khusus olahraga ini. Ada beberapa pilihan sebenarnya, ada beberapa kepala sekolah yang mengajukan, tapi kami pertimbangkan banyak pertimbangan yang harus kami lakukan, dan terpilih di SMP Negeri 1 Rembang ini untuk melaksanakan KKO sebagai awal, sebagai rintisan KKO di Kabupaten Rembang. Demikian, Ibu. Oh ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada sebelum menentukan SMP Negeri 1 Rembang ini sebagai untuk sekolah yang mengawali KKO, mungkin ada kriteria khusus Pak, pertimbangan khusus yang bisa dijelaskan untuk menentukan sekolah KKO di SMP 1 Rembang ini. Jadi untuk dapat menjadi sekolah yang melaksanakan KKO itu banyak sekali kriteria, tapi pada intinya sekolah itu termasuk sekolah yang menjadi tujuan dari siswa. Jangan sampai siswa yang bibit yang bagus di SD misalnya juara suatu cabang olahraga di SD itu dimasukkan ke SMP, tapi karena SMP-nya itu bukan SMP yang menurut dia bukan sekolah tujuan, maka dia tidak mau di sekolah KKO yang telah ditentukan. Jadi ini salah satu kriteria, ya berarti ya sekolahnya itu sekolah favorit. Yang kedua, sekolah itu bisa melaksanakan kegiatan KKO ini di samping dari sumber daya manusianya, ada kekompakan di dalamnya, juga sumber daya yang lain, sumber daya dana dan sebagainya lah, pokoknya ada di SMP lengkap, 1 ini. Saya yakin SMP ini ada, dan saya yakin bisa dilaksanakan dengan baik. Itu salah satu kriteria saja ya. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, untuk kelas khusus olahraga ini kan nanti baru mulai tahun ajaran baru tahun 2023-2024 nggih Pak. Ya. Bagaimana sistem nanti untuk pendaftarannya Bapak? Apakah memang bisa dijadikan satu, atau memang nanti untuk yang kelas khusus olahraga ini ada pendaftaran khusus untuk nanti yang saat PPDB? Ya, dalam PPDB KKO itu mendahului ya. Jadi berbeda dengan PPDB yang reguler. Jadi PPDB yang KKO ini mendahului, dan nanti banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk seleksinya itu tidak hanya seleksi akademis, tapi seleksi di bidang keolahragaan, kebugaran dan sebagainya ada nanti, dan kita harus
harus menjalin kerjasama dengan stakeholder yang mampu di bidang seleksi keolahragaan ini. Anak-anaknya tidak hanya dites secara akademis, tapi juga dites secara fisik. Nanti insya Allah kita akan mendapat pendampingan dari UNES. Oh gitu. Kita kerjasama dengan UNES ya? Kerjasama dengan UNES. Oke. Kemudian terkait dengan kebutuhan untuk tenaga ahlinya Bapak, otomatis kan untuk bisa mengarahkan anak ke yang levelnya otomatis yang lebih tinggi, kita membutuhkan ahlinya di bidangnya. Kira-kira untuk mempersiapkan tenaga ahlinya itu kita bekerja sama termasuk yang dari UNES tadi ya Pak? Atau mungkin ada tenaga ahli selain dari UNES? Kelas KKO memang membutuhkan tenaga ahli khusus ya, khusus di bidang keolahragaan, mulai dari seleksi sampai pelatihannya nanti pun harus ahli, karena tujuannya memang prestasi. Jadi nanti kami bekerja sama dengan Pengkap, pengurus kabupaten olahraga, atau bahkan pengurus di tingkat provinsi, Pengkap, pengurus kabupaten. Jadi nanti pelatihnya juga mendapatkan, mungkin dilatih dari luar ya, bukan dari, kalau guru kita ya mungkin sebagai ya bukan yang latih langsung enggak, mungkin ya sebagai pamongnya atau gimana. Jadi banyak nanti harus kerjasama antara ahlinya betul-betul dengan pihak sekolah. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang akhirnya akan menghasilkan prestasi yang meningkat. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, kedepannya, karena ini kan sebentar lagi baru mengawali, kedepannya berarti memungkinkan untuk setiap tahunnya bertambah cabang olahraganya ya Bapak? Iya Pak? Iya benar, gitu. Betul. Dan anak ini berarti fokusnya justru presentasinya tetap di cabang olahraga dulu, baru nanti untuk akademiknya mengikuti gitu ya Bapak, untuk kurikulum? Ya sebenarnya kalau tidak bisa dipisahkan dong, terus KKO itu olahraga gitu ndak ya, tetap harus mata pelajaran. Oleh karena itu sesuai dengan institusi SMP itu menyiapkan anak untuk melanjutkan, ya tetap harus porsi untuk pelajaran juga ada, porsi untuk olahraganya ada, sehingga pinter-pinternya kurikulum nanti, bidang kurikulum di SMP 1 Rembang ini untuk mengkolaborasi ya, untuk antara kebutuhan akademik dan kebutuhan latihan olahraganya itu. Jangan sampai pinter olahraga tapi akademisnya jebol kan, jangan sampai. Tapi ada yang jalan yang beriringan, sehingga ini anak-anak diharapkan ya pinter olahraganya, juara, tapi juga juara di akademisnya. Ya walaupun tidak harus juara, ini juara olahraga, juara akademis juara ya kita lihat anaknya saja lah nanti bagaimana. Tapi saya yakin SMP 1 Rembang ini bisa mengembangkan potensi anaknya itu. Kalau masalah pembelajaran nanti kurikulumnya itu memang kurikulum pembelajaran di SMP nanti, tapi kalau yang kurikulum untuk pelatihannya juga ada sendiri. Saya harapkan dua-duanya bisa jalan sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Oh ya, sebagai tambahan informasi, kita nanti di sini ada 7 ya. Ada 7 cabang olahraga yang akan diadakan di KKO ini, yaitu atletik, voli pantai, bulu tangkis, pencak silat, renang, wusu, dan panahan. Kalau tadi saya mengatakan ada panjat tebing, ternyata tidak ya. Belum masuk. Di tahun-tahun yang datang kemungkinan akan ada. Terima kasih Bapak atas informasinya terkait dengan kelas khusus olahraga ini. Untuk penutup,
sebagai motivasi kepada kami sekolah yang mengawali untuk kelas khusus olahraga ini, bisa ada pesan yang bisa disampaikan sehingga kami bisa lebih termotivasi Pak, lebih semangat lagi sehingga nanti hasilnya juga bisa kelihatan setiap tahunnya semakin berkembang, bertambah prestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional Pak, seperti yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita kunjungi Pak di Surakarta, itu bahkan sampai internasional. Harapan kami kan seperti itu ya Pak. Alhamdulillah. Saya tadi melihat rekan-rekan dari SMP Negeri 1 Rembang ini kompak dan tampaknya sudah bisa menerima dengan sepenuh hati tentang KKO. Oleh karena itu kekompakan ini merupakan modal yang sangat utama, modal yang sangat besar. Jadi nanti ada pelatih pun dari luar, saya yakin kita tetap jaga kekompakan. Kita kerja keras, nanti banyak sekali hambatan, tentu saja di tengah jalan itu ada kerikil yang menghadang, tapi dengan kekompakan panjenengan semua, saya yakin SMP Negeri 1 Rembang bisa membawa nama baik Rembang, Provinsi Jawa Tengah, nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Saya yakin bisa. Amin. Gitu apa yang bisa saya pokoknya dengan kekuatan, dengan kekompakan, semuanya dengan hati ya pasti kita akan bisa. Makasih. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan sekaligus motivasi yang luar biasa. Sehingga kami SMP Negeri 1 Rembang lebih semangat lagi untuk mencapai yang terbaik. Terima kasih Bapak. Semangat, terima kasih. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih. Spensa berkibar. Spensa Berkibar. Mungkin Pak.